never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul lagu ini Jireh, atau yang biasa kita tahu dengan sebutan Jehovah Jireh atau Yahweh Yireh, yang artinya Allah menyediakan. Dan pertama kali di dalam Alkitab tertulis di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Ini cerita ketika ada suatu perintah aneh begitu ya. Tiba-tiba Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Sudah anaknya ini satu-satunya, sudah dapatnya terkesan susah. Berpuluh-puluh tahun dia susah mendapatkan anak, kemudian tiba-tiba Tuhan izinkan dia memiliki anak. Dan ini anak satu-satunya. Kemudian Tuhan suruh untuk Abraham mengorbankan anak satu-satunya ini, yang tentunya sangat disayangi sekali oleh Abraham. Tetapi melalui itu semua Abraham tetap tunduk, tetap taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan seperti yang kita tahu di kitab Ibrani, di situ tertulis bahwa saat itu pikiran Abraham, dia mengorbankan anaknya, dia yakin Tuhan bisa menghidupkan kembali anaknya. Namun ternyata saat Abraham mau mengorbankan anaknya sudah diikat, sudah dibuatkan mezbah untuk dikorbankan. Tiba-tiba Tuhan menyediakan seekor domba untuk menggantikan Ishak dikorbankan di mezbah. Dan itu yang terjadi ketika Bapa kita di surga juga menyediakan Yesus anaknya untuk menebus dosa kita semua. Satu kalimat yang sangat memberkati saya dari lagu ini, doesn't take a trophy to make you proud. Tidak perlu sebuah piala, sebuah trofi untuk membuat Allah bangga dengan kita, untuk membuat Bapa menyukai kita. Seperti kalau kita punya anak, ya anak kita di rumah dia sehat, dia baik, dia gak ngapa-ngapain, kita senang melihat anak kita. Tidak perlu anak kita menjadi seorang juara dulu atau orang yang berprestasi dulu, tapi ya kita mencintai anak kita karena dia anak kita. Sama seperti Bapa mengasihi kita ya karena kita anak-anak Bapa. Maka daripada itu ada tertulis di Titus 3 ayat 5. Kita baca di versi Firman Allah yang hidup. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita ini cukup baik untuk diselamatkan, melainkan semata-mata karena kemurahan dan pengasihannya.
Ia membasuh kita menjadi bersih, memberi kita kelahiran baru dan kehidupan baru melalui Roh Kudus. Jadi keselamatan itu diberikan Allah kepada kita bukan karena kita layak untuk menerima, bukan karena kita cukup baik untuk menerima, karena saya yakin setiap manusia di muka bumi ini nggak peduli statusnya apa, mungkin dia pendeta, anak pendeta, pengerja atau siapapun, kalau dengan standarnya Allah tidak ada yang bisa mencapai standar Allah itu. Tidak ada manusia yang layak di muka bumi ini termasuk saya maupun Bapak Ibu Saudara yang menonton renungan ini. Tidak ada dari kita yang layak. Tapi Tuhan melayakkan kita, Tuhan memberikan anugerah keselamatannya untuk kita semua, tidak peduli status kita seperti apa yang sudah kita perbuat, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan, tidak ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan bukan karena kita sudah berusaha menjadi orang baik atau kita sudah menjadi orang baik, tapi ya memang karena secara cuma-cuma Allah terlebih dahulu memberikan itu kepada kita. Sehingga di kalimat selanjutnya di Titus 3 ayat 5 ini, Ia membasuh kita menjadi bersih, memberi kita kelahiran baru dan kehidupan baru melalui Roh Kudus. Jadi sebelum kita bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, terlebih dahulu kita menerima anugerah keselamatan itu, kita menerima bagaimana Tuhan mengasihi kita, baru kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian renungan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.